Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwah wa akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah bi ni'matillahilladzi tatimmus shalihat. Di malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab-kitab para ulama, dan kita masih dalam pembahasan tentang al-usulus salasah, 3 landasan utama bagi seorang muslim ataupun muslimah, di mana kita sudah memasuki penjelasan kita adalah al-aslus tsani, dasar yang kedua, di mana disebutkan yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Asal yang kedua yaitu dengan mengenal agama Islam. Dengan apa itu kita bisa mengenal agama Islam? Tentunya dengan bil adillah, dengan dalil-dalil, baik dari Al-Quran maupun dari hadits as-sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita sebutkan bahwasanya ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam itu tentunya dia memiliki maratib, memiliki tingkatan. Tingkatan yang pertama telah kita sebutkan yaitu al-Islam. Kemudian lebih tinggi lagi di atasnya wal iman. Lebih tinggi lagi dari itu adalah wal ihsan. Ini 3 tingkatan dalam agama kita, dan setiap tingkatan ini memiliki rukun. Ini yang dikenal dengan rukun Islam, ada 5. Itulah dia rukun-rukunnya. Rukun iman ada 6, rukun ihsan ada 2, dan inilah yang akan kita uraikan di dasar yang kedua ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya telah kita singgung sedikit berkaitan dengan rukun Islam yang pertama, di mana rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, perhatikan di sini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan kalimat syahadat ini, inilah yang banyak tersebar di tengah masyarakat makna tentang kalimat la ilaha illallah. Dan ini telah kita ingatkan pada pertemuan sebelumnya. Ada sebagian yang mengartikan kalimat la ilaha illallah itu tidak ada sesembahan kecuali Allah. Maka makna ini kurang tepat. Kenapa jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan kurang tepat? Karena banyak yang disembah. Ada yang menyembah
matahari, ada yang menyembah pepohonan, ada yang menyembah kuburan. Dan selain dari itu, maka kalau kita artikan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah, berarti semua yang disembah itu adalah Allah. Berarti maknanya tidak benar. Ketika kita juga mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, nah ini juga sama dengan yang sebelumnya. Sekarang ini banyak yang dijadikan sebagai Tuhan. Berarti semua yang dianggap Tuhan, yang dipertuhankan oleh manusia, berarti itu Allah. Berarti itu kan batil, tidak benar. Oleh karena itu para ulama menyebutkan dari lanjutan keterangan Syekh wa maknaha, maknanya yang benar. Makna kalimat la ilaha illallah, kata Syekh Muhammad Al-Mujaddid At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Itu makna yang benar. La ma'buda, tidak ada sesembahan bihaqqin yang benar. Nah, lihat di sini ada tambahan yang benar. Tidak ada sesembahan yang benar illallah, kecuali Allah. Itu baru makna yang benar. Jadi tidak ada sesembahan yang hak, tidak ada sesembahan yang benar, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Banyak sesembahan, tetapi tidak benar, berarti itu bukan Allah. Maka perhatikan kalimat ini. Yang sudah belajar ilmu nahwu, sebenarnya di sini ada ilmu nahwu di sini di kalimat la ilaha illallah. Yang pertama tentunya kalau kita ingin lihat secara umum la ilaha illallah, kalau ada penafian dan itu adalah nakirah, sifatnya umum, kemudian ketemu dengan illah, itu dalam ilmu bahasa Arab itu tingkatan tinggi itu. Penafian yang luar biasa di sini. Ketika ada lah nafiyah lil jinsi, lah di sini adalah menafikan segala jenis sesembahan namanya. Kemudian setelah itu dia tetapkan, dia pertemukan dengan illah. Sehingga jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang Arab, mereka menyerukan, ayo masuk, ucapkan la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah tuflihun, kalian akan beruntung. Kenapa mereka tidak mau? Karena mereka itu tahu konsekuensi di balik itu berat. Jadi sebutkan la ma'budah bihaqqin illallah. Nah, ketika kita mengatakan la ilaha, ini penafian yang luar biasa. Kemudian setelah itu ada penetapan illah, ketemu lah dengan illah, ini luar biasa ini dalam ilmu bahasa Arab. Ini namanya la nafiyah lil jinsi. Sehingga kata Syekh di sini la ilaha, kan disebutkan la ilaha illallah. Kita potong dua dulu. Kata beliau la ilaha itu namanya nafian, adalah menafikan. Jami'a ma yu'badu min dunillah. Ini artinya ketika kita mengatakan la ilaha, berarti itu menafikan semua yang disembah selain Allah. Perhatikan ini maknanya kata Syekh. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha, berarti itu sudah menafikan semua yang disembah, yang diibadahi kecuali Allah. Ini makna kalimat la ilaha. Setelah itu disebutkan illallah. Kata illallah itu namanya musbat. Musbatan
al ibadata lillahi wahdah. Artinya dengan adanya illallah ini adalah penetapan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada yang lain. Nah, setelah kita ingatkan apa itu ibadah, ada yang masih ingat pengertian ibadah? Sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ibadah adalah ismun jami'un, adalah nama yang melingkup segala sesuatu, di mana disebutkan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Yang di situ kita mengharapkan ada cinta, di situ kita mengharapkan ada pahala, di situ kita mengharapkan ada ridha, di situ kita mengharapkan kebaikan dan keberkahan dari Allah, maka itulah ibadah. Minal aqwal, dari ucapan kita, wal af'al, atau perbuatan-perbuatan kita, adz-dzahirah yang nampak, wal batinah, ataupun yang tersembunyi. Nah, semua jenis ini masuk dalam lingkup ibadah. Kita bermajelis ta'lim, apa yang kita inginkan? Ingin mendapatkan pahala. Salah satu jalan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala dengan thalabatul ilm, belajar ilmu agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man salaka tariqan, siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilma, dalam rangka untuk mencari ilmu agama, maka sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya dia dengan sebab menuntut ilmu agama majelis ta'lim ini, dia mudahkan jalannya masuk ke dalam surga. Berarti ini ada kebaikan kita inginkan di balik itu, ada pahala. Berarti itu ibadah. Sehingga jangan dianggap belajar ilmu agama itu tidak ada nilainya. Tidak, itu luar biasa. Bahkan kita seperti ini duduk bermajelis ilmu, selain mendapatkan 4 jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinaungi oleh para malaikat, diliputi oleh rahmat, diberikan ketenangan, terus akan dipuji dan disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga ini terhitung sholat terus sampai masuk waktu isya. Siapa kira-kira yang mampu sholat dari maghrib sampainya isya, tidak berhenti? Ternyata dengan majelis taklim ini bisa kita raih. Belum lagi keutamaan yang lainnya, di mana lagi didoakan seluruh dari makhluk yang ada di permukaan bumi ini, hatal hitan filma, sampai ikan-ikan pun di lautan turut mendoakan kita. Subhanallah, ini luar biasa jamaah. Seandainya menuntut ilmu agama itu ditahu oleh orang-orang yang punya kedudukan, punya harta yang banyak, maka kita ini tidak akan mungkin mendapatkan bahagian. Mereka semua akan ambil, mereka akan bayar semuanya itu demi untuk mendapatkan kemuliaan ini. Tetapi itulah jamaah, ini adalah semuanya nikmat, karunia, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu memanfaatkan sedikit dari waktu kita untuk belajar, mendengarkan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bifahmi as-salaf, dengan pemahaman agama sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ulama-ulama kita. Maka lihat ini saja jamaah yang kita pahami saja, ini satu kata ini, la ilaha illallah, maka ini akan mampu menyelamatkan kita nanti di akhirat. Cukup ini, belum lagi yang lainnya. Bahkan la ilaha illallah ini adalah merupakan penentu seseorang akan masuk Islam atau tidaknya dengan la ilaha illallah. Orang-orang di luar Islam ketika ingin masuk Islam, tidak akan sah keislaman dia sampai mengucapkan kalimat ini, 2 kalimat syahadat. Walaupun dia sholat, dia zakat, bahkan dia haji, umroh, kalau dia ucapkan 2 kalimat syahadat, maka itu belum dianggap. Ini luar biasa ini jamaah. Maka perhatikan makna dan kandungan ini, di mana para ulama kita mengingatkan bahwasanya la ilaha illallah itu terdiri dari 2 kata yang tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipotong.
Sehingga ada sebagian orang yang menggunakan zikir termulia adalah la ilaha illallah. Sebahagian ada orang yang memotong. Mungkin awalnya bagus, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah lama-lama tinggal hu illahu. Ini tidak bisa. Kalau orang berzikir hanya illallah itu tidak benar. Kecuali Allah, gimana caranya? Juga ketika kita mengatakan la ilaha tidak bisa. Karena ini satu kerangkaian, satu paket yang tidak bisa, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kapan dipisahkan, rusak maknanya. Sehingga itu kalimat la ilaha illallah subhanallah, luar biasa jamaah. Hingga kata Syekh, dia terdiri dari penafian dan penetapan. Ada nafian wa isbatan. Mana nafi di sini adalah la ilaha. Apa itu isbat, penetapan? Illallah, itu dia. Jadi luar biasa sempurnanya. Maka ini disebutkan bahwasanya ketika kita mengatakan illallah setelah mengucapkan la ilaha illallah, kata illallah itu adalah musbat al ibadata lillahi wahda. Penetapan ibadah itu hanya kepada Allah. Di mana telah kita sebutkan ibadah adalah semua bentuk-bentuk yang ada di dalamnya kita harapkan pahala, ridho, cinta, surga. Maka itu ibadah. Baik dari ucapan, baik dari perbuatan kita, gerakan, baik yang nampak dan tersembunyi, itu ibadah. Maka tidak boleh kita lakukan itu kecuali untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kata beliau, la syarika lahu fi ibadatihi. La syarika. Tidak ada sekutu sama sekali. Tidak ada tandingan. Maka sehingga disebutkan lahu kufuan. Tidak ada yang sekufu, tidak ada yang sebanding. La ta'lamu lahu samia. Tidak ada yang sama, tidak ada yang sekufu, tidak ada yang sebanding. Ini. Maka disebutkan la syarika lahu fi ibadati. Tidak ada sekutu, tidak ada sebanding, tidak ada yang sama dengan dia dalam ibadah. Tidak boleh. Kama annahu la syarika lahu fil mulki. Sebagaimana tidak ada serikat dia, tidak ada sekutu dia dalam mengurus, mengatur seluruh alam semesta. Siapa yang bisa jemaah? Tidak ada. Secanggih bagaimanapun alat, maka tidak akan mampu menyaingi, tidak akan mampu mengatur. Maka ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kata beliau, lebih jauh dari ini, beliau menyebutkan, kata beliau, la syarika lahu kama annahu la syarika lahu fil mulkihi. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada sekutu, tidak ada syarikat, tidak ada yang sebanding yang mampu mengurus alam semesta ini. Semuanya di atas kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, maka makna dari ucapan ini, ketika seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka akan muncul di dalam benak dia, di dalam hati dia, la ma'buda bihaqqin. Tidak ada sesembahan yang hak illallah, kecuali Allah. Maka kata beliau, fasyahadatu alla ilaha illallah, ketika orang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, maka itu ayya tarifal insanu bilisani wa qalbihi. Maka muncul pengakuan dari dalam hati seorang hamba. Apa itu? Pengakuan dengan lisannya dan hatinya, bi annahu, bahwasanya la ma'buda bihaqqin illallah azza wajal. Itu harus kita akui dari dalam, baik kita ucapkan atau tertanam dalam diri kita, dalam hati kita, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak, tidak ada sesembahan yang berhak disembah
kecuali Allah. Maka apakah masih ada kesempatan kita memohon, meminta, berdoa kepada berhala, kepada kuburan, kepada tempat-tempat keramat, kepada bebatuan dan yang lainnya? Tentunya tidak. Kalau kalimat kita atau syahadat kita paham betul makna la ilaha illallah, maka semua yang diibadahi, semua yang ditempati untuk meminta, memohon, berdoa, beristighosah, isti'anah, meminta perlindungan, maka tidak ada kecuali hanya kepada Allah Rabbu Jalla wa Ala. Karena sudah ada. Inilah dasar pertama yang kita miliki, yaitu kalimat la ilaha illallah. Nah, ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau lebih jauh, untuk lebih memperjelas makna kalimat la ilaha illallah, artinya la ma'budu bihaqqin illallah, maka Syekh di sini membawakan ayat yang lainnya di mana disebutkan, yaitu dari surat Ali Imran, disebutkan ayat yang ke-64. Nah, lihat di sini, kata Syekh di sini, wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha, tafsirnya kalimat la ilaha illallah adalah qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi, yaitu tatkala Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan kepada bapaknya dan kaumnya. Apa ucapan Nabi Ibrahim? Innani bara'um mimma ta'budun. Innani, sesungguhnya kami. Bara'. Kalau disebutkan bara' ini adalah sifatun musyabbahah minal bara'ah, artinya wahia ablaq, memiliki makna yang lebih dalam daripada bari, berlepas diri. Ketika dia mengatakan bara', berarti betul-betul dia berlepas diri dari segala sesuatu. Mimma ta'buduna, dari apa yang kalian sembah selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lihat di sini, ini adalah sesuatu yang menjelaskan kalimat la ilaha illallah. Ketika seseorang mengatakan la ilaha illallah, berarti itu tertanam dalam diri kita, dalam hati kita, sesungguhnya saya berlepas diri, melepaskan segala-galanya dari apa yang ta'buduna min dunillah, yang disembah, diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kemudian disebutkan kul ya ahlal kitab, disebutkan kul, katakan ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, ta'alau, kemari, ila kalimatin, kemari, saya akan sampaikan satu kata, sawa'um bainana wa bainakum, antara kami dan kalian, alla na'budu illallah, jangan sekali-kali kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wala nusyrika bihi syai'a, bahkan jangan sekali-kali kalian melakukan kesyirikan sedikit pun, wala yattakhidha ba'duna ba'du arbaban min dunillah, jangan kalian sebagian dengan yang lainnya dengan sebagian lainnya menjadikan dia arbab, sembahan-sembahan min dunillah selain Allah. Fa in tawallau, jika kalian berlepas dari ini semuanya, faqulu, maka ucapkanlah, wa asyhadu bi anna muslimun, maka bersaksilah bahwasanya kalian itu adalah orang-orang muslim. Nah, artinya di sini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ayat menguraikan dan menjelaskan kepada kita bahwasanya tak kala seseorang mengucapkan la ilaha illallah, maka kita tanamkan dalam diri kita, tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada yang berhak disembah
kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru sejalan dengan bacaan kita dalam surat Al-Fatihah. Apa yang kita baca dalam surah Al-Fatihah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru cocok. Kalau tidak maka tidak akan bisa. Tidak akan cocok. Walaupun kita membaca terus Al-Fatihah, tapi kalau la ilaha illallah tidak benar, maka tidak akan benar Al-Fatihahnya. Karena asalnya Al-Fatihah itu begini susunannya, susunan dalam ilmu bahasa Arab. Asalnya na'budu iyyaka wa na'budu wa nasta'inu iyyaka. Tapi kenapa ini kalimat kok berubah? Jadinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa dirubah? Padahal asalnya adalah na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Itu asalnya dalam ilmu bahasa Arab. Tapi kenapa dia dibalik? Kenapa kata iyyaka didahulukan daripada na'budu? Seharusnya dia di belakang. Maka itu menjelaskan bahwasanya susunan kalimat ini adalah susunan yang luar biasa dahsyatnya. Artinya betul-betul hanya kepada kamu na'budu. Itu artinya. Kata iyyaka hanya kepada kamu, dikedepankan lagi yang asalnya di belakang, dimajukan di depan, menunjukkan ini betul-betul pembatasan yang luar biasa. Tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah. Insyaallah mudah-mudahan bisa paham ya di situ. Karena itulah uraian yang sangat penting dan itulah dasar Islam yang pertama. Ini wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian selesai dari uraian Asy-Syaikh, demikian pula uraian dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Lanjut. Kita beralih ke kalimat syahadat yang kedua, selesai yang pertama. Yaitu la ilaha illallah. Kita selanjutnya. Katanya dua kalimat syahadat itu adalah asyhadu an la ilaha illallah, dan itu yang telah kita sebutkan secara singkat. Kemudian yang kedua wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perhatikan ini kalimat juga luar biasa. Kata Syekh, wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Dalil bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah adalah qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 128. Jadi ayat yang menjelaskan Nabi itu adalah seorang utusan, dia manusia biasa, hanya diberikan kelebihan dengan cara bagaimana dia diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Nah, dalil yang menjelaskan bahwasanya nabi adalah utusan adalah firman Allah dalam surah At-Taubah 128, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di sini akan nampak terlihat bagaimana watak, bagaimana karakter, bagaimana sifat, bagaimana semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kecintaan Nabi terhadap umatnya. Di sini akan nampak. Sehingga dicatat baik-baik ini ayatnya, nanti dibaca baik-baik, dipahami, baca terjemahannya. Kalau ada tafsirnya kita belum bisa dalam bentuk bahasa Arab, sudah ada yang terjemahannya. Lihat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Perhatikan ini. Kenapa penting bahasa Arab jamaah? Tentunya kalau kita terjemahkan secara biasa, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, maka telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan anfusikum, dari kalangan kalian, dari diri kalian, sama dengan jenis kalian, bukan dari jenis malaikat, bukan dari jenis jin ataupun syaitan, enggak, tapi dari kalangan kalian. Nah, kalau ilmu bahasa Arabnya disebutkan, diterangkan, perhatikan kata laqad. La itu dikenakan harfu taukid, menguatkan, penguat. Kata qad itu juga penguat.
Sama ketika kita selesai adzan mau sholat, apa yang kita baca adalah lafaz iqamah. Kalau kita mengatakan qamatis sholah, berarti sholat akan ditegakkan. Tetapi ada kata qada, itu ada qada qamatis sholah, berarti sungguh benar-benar sholat itu akan ditegakkan. Nah sama ini, coba lihat. Laqad ja'akum rasulun, sungguh benar-benar telah datang seorang rasul dari kalangan kalian. Satu, lihat, nabi ini dari jenis manusia. Nah, terus apa sifatnya? Azizun alaihi ma'anittum. Maka disebutkan azizun alaihi ma'anittum. Atau sebelumnya ya, saya bacakan ayat untuk lebih menjelaskan bahwasanya nabi dan rasul ini dari kalangan kita, manusia seperti kita, adalah bisa juga dilihat dari surah Al-Jumu'ah ayat 2, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, artinya dia ay min jinsikum, dari jenis kalian, yaitu dari jenis manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula. Apa tugasnya? Rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Ini dia. Nabi diutus tapi dia ummi. Ummi, bukan ibu ya. Ummiyina adalah ummi, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Itu nabi. Kenapa Nabi SAW dikatakan ummi? Karena kalau seandainya dia pintar menulis, maka pasti dikatakan Al-Quran itu tulisan Muhammad. Tapi Nabi tidak bisa menulis, maka dikatakan dia ummi. Tidak bisa juga membaca. Kalau seandainya membaca, jangan sampai Al-Quran ini adalah bacaan dari kitab-kitab agama sebelumnya, kemudian dia adopsi masuk ke agama Islam, kemudian dia buat. Kalau bisa membaca berarti dia tinggal suruh orang nulis. Tapi ini terbantahkan bahwasanya Nabi itu ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Nabi ini dikatakan manusia yang bodoh karena tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Tidak, itu ada hikmah besar. Kenapa Allah jadikan seperti itu? Untuk menghilangkan sangkaan-sangkaan yang jelek dari orang-orang yang tidak suka dengan agama Islam. Kemudian disebutkan apa tugasnya? Yatlu alaihim ayatihi. Yatlu, membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Wa yuzakkihim, membersihkan mereka, mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, wal hikmah, hadits. Wa in kanu min qabli lafi dhalalin mubin, walaupun kalian sebelumnya adalah termasuk orang-orang yang berada di atas kegelapan yang sangat nyata. Maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita terlihat sifat dari sifat Nabi, yaitu azizun alaihi ma'anittum. Nabi ini punya sifat merasa sangat berat, betul-betul luar biasa perhatiannya. Ketika umatnya menderita, dia pun merasa menderita. Itu disebutkan azizun alaihi ma'anittum. Artinya yashukku alaihi ma syaqqa alaikum. Dia merasa berat terhadap penderitaan apa yang kalian alami, dia pun rasakan itu. Kemudian harisun alaikum, di mana dia disebutkan adalah dia bersemangat. Bagaimana Nabi mengupayakan kalian itu semangat, kalian itu mendapatkan surga dan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia punya adalah haris. Dia punya semangat kepada kalian supaya kalian itu selamat. Artinya memberikan manfaat.
bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap orang-orang beriman itu dia sangat rauf, sangat penyayang. Ini luar biasa sifat dari sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini yang kita miliki jamaah, subhanallah, kita sudah memiliki sebahagian dari sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia merasa berat ketika orang lain menderita, dia juga rasakan penderitaan luar biasa. Dia sangat bersemangat untuk memberikan manfaat kepada saudaranya. Bukan malah ketika saudaranya tidak bisa dia malah menjatuhkan, tidak. Nabi malah dia bimbing, dia arahkan. Dan dia sangat menyayangi orang-orang yang beriman. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini kata beliau, kita selesaikan sedikit lagi. Kata beliau, makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita mengucapkan syahadat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, persaksian kepada beliau, apa yang kita lakukan? Apakah sekedar diucapkan? Tidak. Ini konsekuensi. Keharusan ketika kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ta'atu fima amara. Kita harus taati apa yang Rasulullah perintahkan. Allah Subhanahu wa taala suruh kita ke barat, kita harus ke barat. Walaupun seluruh manusia mengatakan jangan, kita ke barat. Kenapa? Nabi yang mengatakan. Itulah bukti syahadat kita anna Muhammadar Rasulullah. Wa tasdiquhu fima akhbara. Kita harus membenarkan apa yang Rasulullah khabarkan. Walaupun akal ini sulit untuk mencerna menerimanya, kita harus benarkan. Termasuk misalnya contoh adalah as-sirat. Bahwasanya seluruh manusia akan melewati as-sirat, jembatan yang dibentangkan di atas pundak neraka jahanam. Maka harus kita yakini, tidak ada seorang manusia pun kecuali pasti melewati ini. Jembatan yang dibentangkan di atas. Maka apa yang dia khabarkan, apa yang dia sampaikan, kita harus benarkan, itu benar. Terus wajtinabu ma'anhu naha wa zajara. Kita harus menjauhi apa yang dia larang. Kalau Nabi sudah mengatakan tidak boleh, kita harus tinggalkan, jauhi dia. Kemudian wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Jangan sekali-kali kalian beribadah kepada Allah kecuali apa yang telah diajarkan oleh Nabi. Nah, ini kalau kita lihat jemaah, luar biasa ini. Ini luar biasa, ini kandungan daripada syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Kita harus mentaati perintahnya, membenarkan apa yang dia khabarkan, menjauhi apa yang dia larang dan tinggalkan. Terus jangan beribadah kepada Allah kecuali apa yang dia telah ajarkan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam ayat lain disebutkan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini jelas sekali. Maka oleh karena itu jamaah, jangan pernah beribadah kepada Allah kecuali apa yang telah diajarkan, dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wallahu ta'ala alam bissawab. Ini sedikit yang bisa kita uraikan insyaallah taala. Karena ini secara singkat ya, nanti akan ada pengembangan lebih dalam berkaitan dengan ini. Intinya di sini adalah tak kala kita mengucapkan syahadat anna Muhammadar Rasulullah, berarti itu jelas kita harus mentaati apa yang diperintahkan, membenarkan apa yang disampaikan, dikhabarkan, kita harus benarkan. Kemudian kita harus jauhi semua yang dilarang dan jangan beribadah kecuali apa yang dia telah tetapkan dan tentukan dan ajarkan. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit jamaah yang bisa kita sebutkan di kesempatan yang singkat ini. Tetapi kalau kita bisa pahami ini, subhanallah, ini nikmat yang sangat besar dan luar biasa dari uraian-uraian ulama kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Oleh karena itu jamaah, ketika hal-hal yang sangat penting seperti ini sulit kita pahami, maka banyaklah bermunajat, banyaklah memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu bisa membantu kita untuk bisa memahami, setelah itu mengamalkan apa yang telah kita dengarkan. Wallahu
taala a'lam bissawab. Selesai secara singkat, insyaallah nanti kita akan sebutkan tentang rukun Islam yang kedua, ketiga, dan seterusnya insyaallah taala. Saya kira ini yang bisa kita sebutkan secara singkat. Wallahu ta'ala bissawab. Ini panitia, masya Allah, ini ada lagi 3 hadiahnya ini. Saya butuh 3 orang lagi untuk ini. Nah, masya Allah. Fadal, kum. Ini saya memang lagi cari pertanyaan paling sulit ini supaya dia tidak bisa menjawab. Nah, siap sekarang ya. Nah, masya Allah, barakallahu fiik. Ustadz tadi telah sebutkan, yang kita uraikan di pertemuan ini ada 2 hal berkaitan dengan rukun Islam. Yang pertama yaitu 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ustadz tadi telah sebutkan tentang la ilaha illallah. Coba diuraikan apa yang Anda pahami tentang la ilaha illallah. Ya, sesembahan yang benar. Nah, terus yang kedua, berarti ibadah. Bolehkah ibadah kepada selainnya kalau begitu? Karena ada penafian, menafikan dan menetapkan. Nah, terus kalau begitu la ilaha illallah ini apakah sejalan dengan surah Al-Fatihah? Iya. Dari sisi mana kok bisa sejalan? Iyyaka na'budu. Karena iyyaka hanya kepadamu, na'budu kami beribadah. Jadi kalau begitu cocok dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Nah, masya Allah, barakallahu fiik. Taqaddam. Maju. Ini masya Allah ya. Siapa lagi yang mau kedua? Iya, nah, barakallahu fiik. Iya. Siapa lagi? Ya di depan ini. Iya. Ini sisa 2. Ya sudah dulu nanti ya. Sudah ya? Sudah dapat ya? Ini sudah? Iya. Nanti dulu yang lain-lain. Siapa yang belum dapat di belakang? Ini yang pakai baju hitam belum? Antum? Belum? Belum pernah? Nah. Sebentar, belum pernah? Belum? Nah, kum, berdiri sekarang. Nah. Nah, sekarang Ustadz juga telah sebutkan tadi bahwasanya wa anna Muhammadar Rasulullah disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 128. Nabi itu punya beberapa sifat. Apa sifat-sifatnya Nabi di situ? Ketika Allah mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Apa sifatnya Nabi di situ? Ingat, Nabi itu punya sifat. Apa sifatnya Nabi? 1. Ya, salah satunya itu Nabi tidak dikatakan ummi. Nah, yang lain. Apalagi? Tidak tahu menulis. Naam, bagian dari ummi. Terus yang kedua, dari ayat. Ayo. Bisa? Apa lagi? Sedikit lagi. Dari ayat. Nah, dibantu di belakang. Antum, berdiri. Kom.
Apa sifatnya Nabi di situ yang bisa kita jadikan contoh? Mendapatkan kesusahan dia pun susah. Terus apa lagi? Memberikan kebaikan kepada dan lain. Terus apa lagi? Raufun, sangat menyayangi. Ya, nah barakallahu fik. Ya, enggak apa-apa insyaallah. Yang di belakang yang besar, yang di depan nanti dibagi tas satunya. Nah, masya Allah, karena dapat dua-duanya insyaallah. Fadal. Ini belum pernah. Insyaallah berdiri. Kum. Nah, dibagi ya. Nah, insyaallah. Nah, barakallahu fik. Terus. Siap? Kalau tidak saya yang ambil hadiahnya, tinggal dua ini. Nah, lihat selanjutnya. Terakhir, Ustaz tadi sebutkan syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kira-kira apa konsekuensinya, apa keharusannya? Ketika kita mengatakan saya bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Satu, saya harus melawan Nabi. Tidak, itu dia. Kalau saya mengatakan saya bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah, apa yang harus kita lakukan? Dia mengerjakan perintah Nabi, masya Allah. Terus menjauhi larangannya, apa lagi? Kalau ada disampaikan, Nabi menginformasikan, menyampaikan, oh berarti itu tidak benar. Kita harus membenarkan apa yang dia sampai. Ya, jadi tasdiqu fima akhbaru. Kita harus benarkan apa yang Rasulullah sampai. Ya, masya Allah. Terus apa lagi? Satu lagi. Apalagi yang terakhir? Tadi sudah, kalau apa yang diperintahkan harus taat, kita jauhi larangannya. Terus kalau apa yang dia khobarkan, dia beritakan, harus kita benarkan. Terakhir, ya ittiba, berarti kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Jangan beribadah kecuali yang diajarkan oleh Nabi. Itu ya. Coba diulang yang keempat. Jangan beribadah kecuali apa yang diajarkan oleh Nabi. Itulah namanya ittiba. Jadi sama ketika kita mengatakan ittiba, berarti itu sama mengikuti, harus mengikuti apa yang dicontoh, diajarkan dan disampaikan oleh Nabi. Insyaallah sudah bisa insyaallah. Nah, fadal barakallahu fiik. Iya, sudah ya, masya Allah, barakallahu fiik. Insyaallah sabar yang lain, nanti yang lainnya kita ini insyaallah. Nah, ini Ustadz yang bisa sampaikan insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami bisa sampaikan insyaallah. Wallahu ta'ala bissawab. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Lebih dan kurangnya kamu maaf. Wallahu ta'ala bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.